Pernah nggak sih kalian melihat jamur? Atau kalian pernah memakan ya? Jenis apa sih jamur yang kamu suka? Tapi, apakah semua jamur itu bisa dimakan? Halo semuanya, kenalin, aku Siva Auliasari dari Pendidikan Biologi A 2021 dengan NIM 21040110. Hari ini, aku akan menjelasin terkait fungi. Kata jamur berasal dari kata lain yaitu fungi. Fungi adalah organisme yang sifatnya eukariotik dan tidak berklorofil, berbeda dengan tumbuhan. Nah, jamur ini bereproduksi dengan secara aseksual, yaitu ada menghasilkan spora, kuncup, fermentasi. Sedangkan dengan cara seksual dengan zigospora, akospora, dan badiospora. Jamur atau fungi ini hidupnya di tempat yang lembab, air laut, air tawar, atau di tempat yang asam, dan bisa bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut atau lihen. Klasifikasinya, jamur dibagi menjadi 4 divisi. Ada Ascomycota, Zygomycota, Basidiomycota, dan Diatomycota. Karena sangat banyak, untuk kali ini, untuk bab ini kita akan membahas hanya untuk Basidiomycota saja. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan ciri-ciri utama Basidiomycota. Yang kedua, memahami cara reproduksi Basidiomycota. Yang ketiga, mengetahui peranan divisi Basidiomycota. Basidiomycota berasal dari kata basidium yang berarti kubus dan mycos yang berarti jamur. Jamur Basidiomycota umumnya hidup sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup. Misalnya pada serasa daun ditanam, merang, padi, atau batang pohon yang mati. Gimana ya cara bedain Basidiomycota dengan divisi jamur lainnya? Nah, untuk itu kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari Basidiomycota. Ciri-ciri dari Basidiomycota itu yang pertama, ada multiselular. Yang kedua, hifanya bersekat, dibedakan menjadi hifa primer dan hifa sekunder. Selain itu, yang ketiga, dinding selnya tersusun atas zat kitin. Nah, selanjutnya, ciri yang keempat, ada reproduksi vegetatifnya dengan berbentuk konidiospora dan memiliki satu inti haploid. Yang kelima, reproduksi generatif dengan menghasilkan basidiospora. Yang keenam, mengandung inti haploid seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketujuh, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Yang ke-8, memiliki basidiokarp. Yang ke-9, badan buah berbentuk seperti payung atau kuping. Yang ke-10, beberapa jenis dapat dijadikan sumber makanan. Wah, sangat banyak sekali ya ciri dari Basidiomycota ini. Bagaimana sih struktur tubuh dari Basidiomycota? Struktur tubuh dari Basidiomycota, bagian-bagiannya ada tudung, lamella atau gills, ada hifa, ada inti sel, ada septa, ada cincin anulus, ada stipe atau batang buah, ada miselium atau seperti akar. Terus merupakan bagian yang ditopang oleh stipe dan di bagian bawahnya mengandung bilah-bilah. Pada jamur muda, pileus dibungkus oleh slapus atau Phium universal yang menjelang dewasa pembungkus tersebut akan pecah. Selanjutnya ada bilah atau lamella atau gills. Merupakan bagian di bawah tubung berbentuk helaian berbilah-bilah. Tangkai tubuh buah atau stipe merupakan massa miselium yang sangat kompak dan tumbuh tegak. Cincin anulus merupakan bagian yang melingkari tangkai yang berbentuk seperti cincin. Miselium adalah kumpulan dari beberapa hifa yang berfungsi sebagai penyerap makanan dari organisme lain atau sisa-sisa organisme. Ada nggak sih peranan jamur bagi kita sebagai manusia? Kalian pasti udah pernah makan jamur atau setidak-tidaknya kalian pernah melihatnya. Jamur Basidiomycota dapat bersifat menguntungkan atau merugikan manusia. Yang biasanya menguntungkan itu biasanya dijadikan sebagai bahan makanan. Contoh dari spesies fungi atau divisi Basidiomycota yang biasanya dibudidayakan oleh manusia untuk diperjualbelikan dan dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan. Contoh yang pertama, Volvariella volvaceae, yaitu jamur merang. Yang kedua ada Auricularia aricula atau jamur kuping. Pasti kalian sudah pernah makan nih. Selain jamur yang menguntungkan, ada juga divisi Basidiomycota yang merugikan loh. Contohnya ada Ganoderma aplanatum. Seperti ini.
Jamur ini, ketika masih hidup, dia akan hidup sebagai parasit pada batang pohon yang masih hidup. Selain itu, ada jamur yang terkenal mematikan, yaitu jamur Amanita muscaria, yang mengandung racun mematikan meskipun tampilannya sangat menggoda, dengan warna merahnya yang sangat mencolok. Dari kita ternyata sudah habis sampai di sini. Terima kasih telah menyimak, tapi sebelum itu, saya ingin tahu apakah kalian menyimak video dengan baik atau tidak. Untuk itu, silahkan jawab pertanyaan berikut. Bagaimana? Gampang bukan? Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih telah menyimak video dengan baik. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua di kehidupan sehari-hari. Jangan salah pilih jamur ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.